Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Arian M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya berharap mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba react kembali sebuah video. Satu video sengaja saya ambil dari miliknya Trend Publika. Ya, ada sebuah videonya dengan judul Ngakak Malaysia Tetap Mimpi Bahasa Melayu Mendunia. Oke, seperti apa ulasan dari Trend Publika ini? Silahkan teman-teman nanti bisa berkomentar. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Seperti apa sebuah ulasan Ngakak Malaysia Tetap Mimpi Bahasa Melayu Mendunia? Kita akan coba lihat bareng-bareng, masuk akal nggak? Hingga detik ini, menjelang tahun 2023, Malaysia masih bermimpi bahwa bahasa Melayu merupakan bahasa terbesar ke-6 di dunia. Berikut ini hayalan mereka yang bikin ketawa. Semelayu kini terus mekar di persada global. Korea Selatan yang merupakan antara lokasi pelancongan yang popular dalam kalangan rakyat Malaysia juga tidak terkecuali memartabatkan bahasa berkenaan. Beberapa papan tanda di sesetengah lokasi tumpuan di negara itu menggunakan bahasa Melayu bagi memberi kemudahan kepada pelancong. Dalam satu perkongsian pengguna akaun Facebook, Zakaria Azizi, beliau menampilkan papan tanda bertulis bahasa Melayu. Zakaria yang juga ahli kumpulan Malay Dialects menyatakan Korea Selatan telah meletakkan beberapa bahasa pada papan tanda mereka, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, bahasa Indonesia dan Jepun bagi membantu pelancong asing yang berkunjung ke negara itu. Tambah Zakaria, meskipun terdapat beberapa perkataan yang kurang tepat, usaha kerajaan Korea Selatan harus diberi pengiktirafan yang sewajarnya. Malah katanya, mereka gembira dapat melakukan usaha itu bagi membantu penduduk Asia Tenggara yang melancong ke negara berkenaan. Untuk rekod, bahasa Melayu merupakan bahasa ke-6 paling sering dituturkan di dunia dengan sebanyak 290 juta penduduk. Untuk rekod, bahasa Melayu merupakan bahasa ke-6 paling sering dituturkan di dunia dengan sebanyak 290 juta penduduk merentangi Selat Melaka, merangkumi pantai-pantai di semenanjung Malaysia dan pantai timur Sumatera. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut menzahirkan rasa bangga beliau dengan pemartabatan bahasa Melayu itu di Korea. Ismail menerusi ciapan di Twitternya berkata, cita-citanya untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu sudah menampakkan hasil. Ia juga menjadi salah satu dasar kerajaan ketika pentadbiran beliau dalam bidang keutamaan kerangka dasar luar negeri Malaysia yang dilancarkan pada 7 Disember 2021, iaitu diplomasi kebudayaan. Kalau cuma papan tanda, pemerintah Korea jelas akan membantu dengan senang hati. Sebab turis dari Malaysia ke negara ini memang lumayan banyak. Tapi bukan berarti bahasa Melayu telah mendunia. Karena di Korea Selatan sendiri bahasa Melayu tidak laku. Mahasiswa Korea kapok belajar bahasa Melayu. Saya di Korea dulu saya cuba nak buat tapi tidak ada pelajar. Ini orang Malaysia. Saya sidik-sidik rupanya pelajar di Korea tu dia kecewa dengan situasi di Malaysia. Kok bisa? Graduan yang lulus daripada Jabatan Bahasa Melayu di Korea, apabila dia mohon kerja ke Malaysia, di Malaysia pun menggunakan bahasa Inggeris. Dia dah menguasai bahasa Melayu bagai-bagai, tapi bila pergi ke sini dia kena buat dalam bahasa Inggeris. Sebab itu bila salah satu tugas penyandang kursi ini adalah membawa pelajar Korea ke Malaysia untuk menyambungkan pelajaran. Saya pujuk-pujuk dalam satu kelas tu ada lebih kurang 100 lebih, seorang je pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran di peringkat masters ke Malaysia. Itu pun hati saya. Saya pujuk-pujuk, dia kata okeylah prof, saya pergi. Sebab kalau tidak saya tak ada KPI. Pergi ke Korea 2 minggu dia nak balik. Saya kata kenapa awak nak balik? Dekat UKM semua cakap Inggeris, dia kata. Saya datang ke Malaysia ni dengan pinjaman bank nak belajar bahasa Melayu. Lebih baik saya pergi ke Jogja, dia kata. Jadi bila saya buat satu kajian, 99% daripada pelajar tu semua nak ke Indonesia. Sebab di Indonesia lah bahasa Melayu, bahasa Indonesia dia akan bertambah baik, peluang pekerjaan di Indonesia. Sebab di Indonesia memang mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan kita mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Inggeris untuk bekerja di sini.
Sebab itulah akhirnya tak ada pelajar tak berminat nak belajar bahasa Melayu di negara Korea itu. Sebab gitu. tidak ada masa depan. Lebih baik belajar bahasa Indonesia. Oke, demikian tadi teman-teman ya. Satu ulasannya cukup menarik ya. Memang benar ya. Kalau kita melihat Malaysia itu memang gencar banget ya untuk bisa mengusahakan bahasa Melayu bisa keangkat ke ranah internasional. Satu tujuan yang baik banget ya. Salah satunya bagaimana ingin mengembangkan, menyebarkan bahasa Melayu di Korea ya, seperti ulasan dari video dari Malaysia tadi, bagaimana bahasa Melayu di Melayu ya, bahasa Melayu juga dipergunakan sebagai digunakan sebagai papan itu ya, papan petunjuk ya di pinggir jalan itu ya, dan bahasa Indonesia juga demikian. Tapi seperti kita lihat bahwa ulasan video yang terakhir juga mengatakan bahwasanya perkembangan bahasa Melayu justru mengalami kendala ya, dimana ketika orang-orang Korea ke Malaysia justru tidak menggunakan bahasa Melayu ya, malah justru menggunakan bahasa Inggris. Nah, inilah yang menunjukkan kegagalan Malaysia untuk bisa memperkenalkan bahasa Melayu di Korea seperti yang dikatakan tadi oleh seorang Malaysia tadi ya. Dan kita tahu bahwasanya para profesor Malaysia sering mengeluarkan statement-statement yang menimbulkan reaksi orang-orang Indonesia, terutama orang-orang yang peduli dengan bahasa Indonesia ya. Ketika profesor Malaysia selalu membawa penutur bahasa Indonesia demikian ya. Dan hal ini dikarenakan karena cara pandang yang berbeda ya. Bagaimana orang Malaysia itu memandang bahasa Indonesia itu secara hakikat ya. Kenapa demikian? Ya, karena dia menganggap bahwasanya bahasa Indonesia itu berakar dari bahasa Melayu. Kita akui memang benar ya, kalau secara hakikat orang Indonesia pun mengakui bahwasanya bahasa Melayu itu memang berakar dari bahasa Indonesia itu berakar dari bahasa Melayu Rio. Itu tidak bisa dinafikan. Anak-anak SD pun sudah dikasih tahu bahwasanya bahasa Indonesia itu berakar dari bahasa Melayu. Tapi di Indonesia ya, kedudukan dua bahasa Melayu dan bahasa Indonesia ini itu sudah dipisahkan ya, kedudukan berdampingan tetapi dalam posisi yang terpisah ya, lebih tinggi bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia itu mempunyai satu tujuan dan bahasa Indonesia itu tidak murni bahasa Melayu sebagai bahasa akarnya, karena bahasa Indonesia itu sudah ditambah dengan resapan-resapan dari bahasa-bahasa luar, bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan lain-lain, juga bahasa-bahasa daerah di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita mau membandingkan dengan bahasa Melayu akarnya, itu sudah jauh berbeda. Sedangkan bahasa Melayu sebagai akarnya itu tidak meresap bahasa-bahasa asing ataupun bahasa-bahasa daerah selain Melayu di Indonesia. Oke, demikian teman-teman ya. Satu video yang menarik buat kita simak. Satu video yang diambil dari Trend Publica. Gimana menurut kalian teman-teman? Silahkan teman-teman komen dan jangan lupa teman-teman dukung dengan cara like dan subscribe. Terima kasih.